Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, saya Sri Ramadhani dari Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan membahas materi mengenai tujuan dan prinsip dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sebelum memasuki materi, saya akan menjelaskan apa itu anggaran pendapatan dan belanja daerah. APBD adalah suatu rancangan keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah. Langsung saja, saya akan memasuki ke materi utamanya, yaitu mengenai tujuan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jadi, tujuan dari APBD ini disusun dengan tujuan untuk dijadikan pedoman oleh pemerintah daerah dalam mengatur penerimaan serta juga belanja untuk pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga kesalahan, pemborosan, serta juga penyelewengan yang merugikan dapat dihindari. Berikut merupakan tujuan APBD yang lainnya. Yang pertama, membantu pemerintahan dalam hal ini daerah untuk mencapai tujuan fiskal. Yang kedua, meningkatkan pengaturan atau juga koordinasi di tiap-tiap bagian yang berada pada lingkungan pemerintahan daerah. Yang ketiga, membantu menghadirkan serta juga menciptakan efisiensi dan koordinasi terhadap penyediaan barang dan jasa publik dan juga umum. Yang keempat, menciptakan prioritas belanja atau juga keutamaan belanja pemerintah daerah. Yang terakhir, menghadirkan serta juga meningkatkan transparansi pemerintahan daerah terhadap masyarakat luas serta juga pemerintah daerah dapat atau bisa mempertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Materi selanjutnya yaitu pembahasan mengenai prinsip anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Adapun prinsip penyusunan APBD diantaranya, yang pertama prinsip kesatuan, yaitu menghendaki semua pendapatan dan pengeluaran berbentuk suatu dokumen anggaran. Yang kedua, prinsip universalitas, yaitu mengharuskan setiap transaksi ditampilkan dalam dokumen anggaran. Yang ketiga, prinsip tahunan, yaitu membatasi masa berlaku anggaran pada tahun tertentu. Yang keempat, prinsip spesialitas, yaitu mewajibkan kredit anggaran disediakan secara rinci. Yang selanjutnya, prinsip akrual, yaitu menghendaki anggaran dibebani pada pengeluaran yang wajib dibayar dan penerimaan yang semestinya diterima. Yang terakhir, kas, yaitu menghendaki anggaran daerah dibebani saat ada penerimaan atau pengeluaran dari atau ke kas daerah. Selanjutnya, saya akan mereview jurnal dengan judul Politik Anggaran Eksekutif dan Legislatif pada pembahasan APBD Kabupaten Buru Selatan. Jurnal ini adalah Journal of Government Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Volume dan halaman, volume 2, nomor 2, halaman 178 sampai 204. Tahun 2017, penulis Marno Wayne, reviewer saya sendiri, pada tanggal 18 Juni 2020. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah. Metode penelitian, sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan datanya digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan menggunakan bahan-bahan yang terkait. Pendekatan yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Adapun kelebihan dari jurnal ini, yang pertama, sumber data yang diperoleh dari berbagai referensi baik peraturan perundang-undangan, dokumentasi laporan pemerintah daerah, maupun penelitian-penelitian yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, sehingga menghasilkan data yang akurat. Yang kedua, penggunaan tata bahasa yang sesuai dengan EYD. Yang ketiga, pembaca dapat mengetahui hasil dari penelitian tersebut. Kekurangannya, banyaknya proses analisa data kualitatif dalam penelitian. Adapun kesimpulannya, yang pertama, pola interaksi eksekutif dan legislatif pada pembahasan APBD Kabupaten Buru Selatan tahun 2013 lebih didominasi pola interaksi desisional, yaitu pola pertentangan yang berlangsung pada perumusan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan platform anggaran sementara, sehingga mengakibatkan keterlambatan penetapan APBD, pola interaksi kekuasaan yang terjadi tawar-menawar untuk melakukan pertukaran kepentingan legislatif kepada eksekutif, yang tidak diakomodir pada rencana kerja anggaran di masing-masing SKPD. Yang kedua, pola relasi eksekutif dan legislatif pada pembahasan KUA dan PPAS di pembahasan APBD tahun 2015 lebih didominasi pola interaksi anticipate reaction, yaitu pemerintah Kabupaten Buru Selatan menerima kepentingan DPRD yang menjadi rekomendasi reses untuk menjaga kestabilan pembahasan APBD tahun 2015. Yang ketiga,
pada pembahasan RKA Kabupaten Buru Selatan terjadi pola relasi eksekutif dan legislatif yang lebih didominasi oleh interaksi non-desisional, yaitu pihak legislatif menolak melakukan pembahasan KUA dan PPAS karena dari pihak eksekutif tidak menyerahkan dokumen rencana kerja anggaran dari masing-masing SKPD. Adapun beberapa saran yang dapat diberikan, yang pertama, pola relasi eksekutif dan legislatif pada pembahasan APBD harus berdasarkan panduan undang-undang maupun peraturan menteri sebagai mekanisme pendukung untuk melakukan pembahasan anggaran sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Yang kedua, pola interaksi pada sebelum pengesahan APBD diadakan harus dilakukan kegiatan uji publik kepada masyarakat secara kolektif untuk mengetahui alokasi anggaran APBD tahun berikutnya. Dan kegiatan tersebut dapat memberikan saran dan kritik yang konstruktif. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Semoga materi yang saya bahas dapat bermanfaat. Jangan lupa di like ya. Assalamualaikum.